Konsep dalam aplikasi perpajakan bisnis. Pajak dikenakan hampir di semua aspek kehidupan dan bisnis sebagai sumber utama pendapatan negara yang menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional. Yang pertama, pajak sebagai ujung tombak pembangunan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib tanpa imbalan yang digunakan langsung untuk kemakmuran rakyat. Yang kedua, fungsi pajak. Fungsi pajak ada empat. Yang pertama, fungsi anggaran, fungsi pengaturan, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Yang ketiga, siapa yang harus membayar pajak? Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat subjektif atau objektif menurut undang-undang. Keempat, sistem perpajakan Indonesia. Ada official assessment, besarnya pajak ditentukan oleh aparat negara atau aparat pajak. Kedua, self assessment, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Withholding system, pemotongan atau penyetoran pajak dilakukan oleh pihak ketiganya. Kelima, mengapa harus memiliki NPWP? NPWP adalah identitas resmi wajib pajak dalam administrasi perpajakan. Fungsi NPWP sebagai alat administrasi, identitas wajib pajak, dan pengawasan ketertiban pembayaran pajak. 6. Jenis-jenis pajak. A. Pajak pusat oleh pemerintah pusat yaitu pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai dan barang mewah atau PPN dan PPNBM. Dan yang terakhir, bea materai. B. Pajak daerah oleh pemerintah daerah yaitu pajak kendaraan bermotor atau PKB, PBB, BPHTB, pajak hotel, restoran, reklame, parkir, hiburan, pajak rokok, pajak penerangan jalan, pajak air tanah. Yang ketujuh, pembayaran pajak. Yang pertama, pembayaran pajak dapat dilakukan melalui online banking, teller bank, kantor pos, atau aplikasi digital seperti online pajak. Yang kedua, setiap pembayaran pajak menggunakan ID billing dan bukti NTPN dari sistem MPN G2. Yang ketiga, batas waktu pembayaran berbeda tergantung jenis pajak. Misalnya, PPh 21 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan PPN paling lambat akhir bulan berikutnya. Yang kedelapan, pelaporan pajak. Yang pertama, pelaporan pajak dilakukan dengan surat pemberitahuan atau SPT yang terdiri dari SPT masa dan tahunan. Yang kedua, SPT masa dilaporkan setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Sedangkan SPT tahunan dilaporkan akhir Maret atau April. Yang ketiga, pelaporan dapat dilakukan dengan datang langsung ke KPP, mengirim lewat pos, atau secara online melalui link menggunakan e-fin. Yang kesembilan, aspek pajak dalam bisnis. Yang pertama, semua kegiatan bisnis dikenakan pajak dan perusahaan berperan sebagai pemotong serta pemungut pajak. Yang kedua, penghasilan dari bisnis merupakan objek pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPH Pasal 4 Ayat 1. Yang ketiga, jenis pajak dalam bisnis meliputi PPh 21, 22, 23, 25, 26, PPN, dan PPNBM. Yang keempat, perusahaan dengan omset di atas 4,8 miliar wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kelima, tarif PPh badan umumnya sebesar 25% dari penghasilan kena pajak dengan pemotongan khusus untuk UMKM dan perusahaan terbuka. Yang keenam, pajak dalam bisnis berfungsi sebagai bentuk kontribusi perusahaan terhadap pembangunan dan kepatuhan terhadap hukum negara. Kolaborasi teknologi dalam pengembangan bisnis. Pandemi COVID-19 menjadi momentum besar bagi dunia bisnis untuk beradaptasi melalui penerapan teknologi. Perusahaan dipaksa berinovasi agar mampu bertahan dan meningkatkan efisiensi, kapasitas, serta kualitas produksi dan pelayanan. Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi informasi berpengaruh langsung terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Selain itu, penggunaan teknologi internet membuka peluang bagi perusahaan untuk memperluas pasar, serta mempercepat penetrasi bisnis. Revolusi Industri 4.0 ditandai oleh digitalisasi dan integrasi sistem produksi dengan teknologi modern seperti cloud computing, Internet of Things, cyber physical system, dan big data. Teknologi ini memungkinkan proses bisnis menjadi lebih transparan, efisien, dan dapat dikendalikan secara real time. Unsur utama teknologi dalam industri 4.0. Yang pertama ialah Internet of Things, yang menghubungkan perangkat fisik ke internet sehingga dapat bertukar data otomatis tanpa interaksi manusia. Selanjutnya ada big data,
kumpulan data dalam jumlah besar yang dapat dianalisis untuk menemukan pola dan mendukung pengambilan keputusan bisnis secara tepat. Augmented reality, teknologi yang menggabungkan objek virtual ke dunia nyata untuk pelatihan, perancangan, dan promosi produk. Selanjutnya ada cyber security, sistem keamanan digital untuk melindungi data perusahaan dari serangan cyber, kebocoran, dan penyalahgunaan informasi. Artificial intelligence atau yang biasa kita sebut dengan AI, teknologi kecerdasan buatan yang mampu belajar dan mengambil keputusan secara otomatis, meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya ada additive manufacturing atau 3D printing, proses manufaktur digital yang memungkinkan pembuatan produk secara cepat dan presisi berdasarkan desain komputer. Selanjutnya ada additive manufacturing atau 3D printing, proses manufaktur digital yang memungkinkan pembuatan produk secara cepat dan presisi berdasarkan desain komputer. The integrated system, integrasi antara perangkat keras dan lunak agar semua bagian perusahaan terhubung secara efisien. Yang terakhir ada cloud computing, teknologi pengelolaan data melalui internet sehingga dapat diakses dari mana saja tanpa perlu instalasi fisik. Peningkatan kompetensi SDM dalam penguasaan teknologi. Teknologi tidak akan memberikan manfaat maksimal tanpa dukungan sumber daya manusia yang kompeten. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam memanfaatkan teknologi untuk menciptakan nilai tambah. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan SDM dan peningkatan kapasitas research dan development sangat penting agar perusahaan dapat beradaptasi dan menciptakan inovasi baru di tengah disrupsi teknologi. Teknologi dalam pengembangan bisnis. Model bisnis modern memanfaatkan teknologi sebagai dasar untuk menciptakan nilai dan keunggulan kompetitif. Teknologi memungkinkan perusahaan berinovasi dalam produk, layanan, serta hubungan dengan pelanggan. Bentuk kolaborasi teknologi dalam kegiatan bisnis. Kolaborasi teknologi dalam bisnis ada 4 bidang. Yang pertama, manajerial atau administration teknologi. Teknologi ini mempermudah proses administrasi, pengelolaan SDM, dan pengambilan keputusan. Contohnya, sistem absensi digital, cuti, dan evaluasi kinerja. Yang kedua, marketing teknologi. Teknologi pemasaran membantu perusahaan memperluas jangkauan pasar dan memahami kebutuhan konsumen. Inovasi yang dapat diterapkan antara lain sistem survei pasar digital. Yang ketiga, equipment dan production teknologi. Teknologi produksi meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil produksi. Contohnya, penggunaan mesin otomatis dan ramah lingkungan atau seperti alat pengasapan ikan berteknologi asap cair. Finansial teknologi atau finance. Teknologi keuangan memudahkan pencatatan transaksi, analisis keuangan, dan pengambilan keputusan bisnis. Finance meliputi sistem pencatatan arus kas otomatis. Kesimpulan, pajak memiliki peranan penting sebagai sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pembangunan nasional menuju Indonesia maju. Setiap perusahaan, sebagai pelaku bisnis, wajib memenuhi kewajiban perpajakan melalui pendaftaran, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sesuai sistem self-assessment. Direktorat Jenderal Pajak berperan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pembinaan, pelayanan, dan pengawasan. Di era digital, kolaborasi teknologi menjadi strategi penting dalam pengembangan bisnis untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan inovasi berkelanjutan agar perusahaan mampu bersaing dan beradaptasi dengan perubahan global.